Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Elohim yang akan berbicara tentang pondasi Kefa. Firman Tuhan yang berbicara tentang pondasi Kefa ini, saudara, ini adalah bagian keduanya yang akan saya sampaikan. Bagian pertamanya sudah sekitar 1 tahun yang lalu saya sampaikan. Kalau saudara belum tahu bagian pertamanya, saudara bisa lihat di YouTube Kehilat kita. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam satu kitab 2 pasal, yaitu kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-7 dan pasal ke-16. Pasal ke-7 di ayat 24 dan 25, pasal ke-16 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan 2 pasal ini, saudara perhatikan baik-baik di situ. Di situ dikatakan, oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana, yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir, dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu. Dan rumah itu tidak runtuh, karena rumah itu telah difondasikan di atas batu karang. Satu pasal lagi, di pasal ke-16 ayat yang ke-18, saya akan membacakannya juga untuk saudara. Di situ dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Kefa, dan di atas batu karang ini aku Yesua akan membangun kehilatku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui ayat-ayat yang kita baca ini, saudara, di sini Yesua itu sebetulnya sedang memberitahu kita satu hal, bahwa suatu bangunan dikatakan baik, kuat, dan kokoh kalau bangunan itu diberdirikan atau dibangun di atas dasar pondasi batu. Dan bangunan di sini, saudara, selain bangunan itu gambaran atau simbol dari jemaat Tuhan, bangunan di sini ini juga sedang berbicara tentang iman. Jadi sekali lagi, bangunan di sini selain itu gambaran dari jemaat Tuhan, tetapi bangunan di sini juga sedang berbicara tentang apa? Tentang iman. Dan ketika bangunan sedang berbicara tentang iman, saudara, maka ini artinya sangat jelas bahwa iman yang baik, iman yang kuat, dan iman yang kokoh, itu iman yang dibangun di atas dasar atau di atas pondasi batu. Dan batu yang baik untuk meletakkan iman kita di dalam Yesua, batu itu namanya adalah Kefa. Kefa artinya adalah rok atau batu karang. Nah, Kefa inilah dasar atau pondasi yang baik, kuat, dan kokoh, supaya iman kita di dalam Yesua itu juga kuat dan kokoh. Karena apa? Karena Kefa itu bukan sembarang batu, saudara. Tetapi Kefa itu batu karang yang terbukti tahan uji, sekalipun Kefa itu berkali-kali dihempas ombak lautan yang tidak hanya ganas tetapi sangat ganas. Jadi kalau kita ingin, saudara, iman kita di dalam Yesua itu kuat dan kokoh sampai Yesua datang menjemput kita suatu hari kelak, maka Kefa inilah pondasi yang kuat dan kokoh. Dan pondasi Kefa ini, saudara, perlu saudara ketahui, pondasi atau dasar Kefa atau pondasi batu karang ini dulu juga dipakai Yesua
untuk mendirikan atau membangun jemaatnya saat itu ketika Yesua ada di dunia ini. Nah, lalu sebetulnya apa artinya pondasi Kefa ini untuk iman kita? Yang pertama saudara, pondasi Kefa ini sedang memberitahu kita bahwa iman yang dibangun di atas pondasi Kefa atau iman yang dibangun di atas pondasi batu karang adalah iman yang ketika ditekan oleh situasi dan ditekan oleh keadaan yang sulit, imannya itu bukan semakin melemah, tetapi imannya justru semakin kuat. Nah, dari mana pengertian ini saudara? Pengertian ini datang dari rangkaian arti dari huruf kaf, yod, dan huruf alef yang ada di dalam kata Kefa yang artinya batu karang. Di mana 3 huruf Ibrani ini, beberapa di antaranya itu punya arti the power to suppress atau kekuatan untuk menekan. 3 huruf Ibrani ini juga punya arti to strike yang artinya untuk menyerang. 3 huruf Ibrani ini juga punya arti a blow yang artinya sebuah pukulan. 3 huruf Ibrani ini juga punya arti faith yang artinya iman dan juga punya arti strong yang artinya kuat. Nah, kalau saudara perhatikan di situ ada kata suppress, strike, and blow. Suppress, strike, and blow itu sebetulnya sedang berbicara tentang tekanan-tekanan. Kalau saudara melihat seorang tukang genteng atau seorang tukang batu bata saudara, ketika seorang tukang genteng atau seorang tukang batu bata itu sedang membuat genteng atau batu bata, dalam proses pembuatan genteng dan batu bata, tanah liat yang jadi bahan dasar pembuatan genteng dan batu bata saudara, itu akan dipres sedemikian rupa supaya nantinya tanah liat itu berubah menjadi sebuah genteng dan menjadi sebuah batu bata yang padat. Dan tujuan tanah liat dipadatkan itu supaya menjadi batu bata dan genteng yang berisi, yang tidak kosong tengahnya saudara. Sehingga genteng dan batu bata itu ketika dipakai di rumah kita, dia bisa kuat, dia tidak rapuh, dan dia bisa bertahan bertahun-tahun di rumah kita. Bahkan juga bisa bertahan berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun. Coba saja saudara perhatikan, ketika ada rumah vintage atau rumah kuno yang dijual, lalu ketika ada orang yang membeli rumah kuno itu, biasanya kalau rumah kuno sekalipun bangunannya itu masih berdiri megah, biasanya ada ciri cacatnya di mana saudara biasanya? Ininya apanya ini namanya ini? Kulitnya atau plesterannya biasanya sudah mubrul, sudah moprol semua. Tetapi seringkali kalau saudara perhatikan, kita pasti sering melihat ketika ada orang yang membeli rumah kuno dan dia lihat kulit atau dinding dari rumah itu sudah muprul semua plesterannya. Tidak jarang orang yang membeli rumah kuno itu tidak mengganti batu batanya, tetapi hanya diganti apa? Plesterannya. Tetapi batu batanya tidak diganti. Jadi plesteran lamanya yang sudah moprol itu akan dikerok semua terus diplester ulang tanpa mengganti batu batanya. Nah, batu bata yang bisa bertahan lama ini saudara, ini awalnya melalui sebuah proses yang disebut pemadatan ketika dia dipres. Jadi melalui proses pembuatan genting dan juga batu bata ini saudara, kita jadi tahu bahwa sesuatu yang dipres atau sesuatu yang ditekan itu bukan semata-mata untuk dihancurkan. Tetapi sesuatu yang dipres, sesuatu yang ditekan,
itu tujuannya supaya padat, berisi, dan juga kuat. Dan kalau proses pembuatan batu bata atau genteng ini, prosesnya itu dikaitkan dengan iman kita, saudara. Maka seperti inilah iman yang dibangun di atas dasar atau di atas pondasi kefa. Iman yang ketika dibenturkan dengan situasi atau keadaan yang sulit dan tidak mengenakan, imannya itu bukan semakin melemah, tetapi justru imannya semakin kuat. Tadi proses pembuatan batu bata itu, tanah liatnya diapakan? Dipres sedemikian rupa. Setelah dipres, dia masih diapakan, saudara? Dijemur dulu. Dijemur sampai kering. Terus kalau batu bata tertentu, genteng-genteng tertentu yang bagus-bagus, yang mewah-mewah itu, dia akan melewati satu proses lagi diapakan? Dibakar, di oven, saudara. Nah, tetapi ketika dia dipres, ditekan sedemikian rupa, sekali lagi itu tujuannya bukan untuk dihancurkan, tetapi supaya menjadi batu bata dan genteng yang padat, berisi, kuat, dan tengahnya tidak kosong. Nah, kalau ini dikaitkan dengan masalah iman, seperti inilah kira-kira orang yang membangun imannya di atas pondasi kefa atau di atas pondasi batu karang. Yang ketika imannya itu dibenturkan dengan situasi yang sulit, imannya bukannya semakin lemah tetapi justru semakin kuat. Kalau saudara perhatikan, di dalam kitab suci, itu ada satu raja yang namanya sangat masyhur dan terkenal. Di mana iman raja ini, saudara, saya katakan iman raja ini, imannya itu bisa seperti iman yang dibangun di atas pondasi kefa. Kira-kira raja siapa itu, saudara? Raja yang ketika kehidupannya dibenturkan dengan keadaan dan situasi yang sulit, tetapi raja itu imannya itu sangat qualified, imannya sangat bagus. Yang saya sebut imannya yang bagus, itu iman yang dibangun di atas pondasi kefa. Kira-kira raja siapa itu, saudara? Ada yang tahu raja siapa? Salah, tidak apa-apa, jawab sih. Jadi kita itu mendengarkan firman, nanti pulang masih nyantol firmannya. Raja siapa kira-kira? Raja siapa? Nggak usah ragu-ragu, sing banter. Salah ora popo. Raja siapa? Daud. Betul sekali, Raja Daud. Kok yang disebut Raja Daud itu kenapa? Tadi sing jawab siapa mau? Bukus. Kenapa Bukus? Kok ibu jawab Raja Daud itu kenapa? Oh. Jadi kalau saudara perhatikan mazmurnya Raja Daud, saudara. Di situ kita bisa melihat bagaimana ketika Raja Daud itu ada dalam situasi yang sangat sulit. Yang oleh kitab suci, situasi yang sangat sulitnya Raja Daud itu ditulis dengan kata-kata, ketika aku ada di lembah bayang-bayang maut. Saat itu, saudara, Raja Daud itu justru tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Padahal ada di lembah bayang-bayang maut, itu artinya tidak punya pilihan untuk hidup. Alias pilihannya cuma satu, apa itu? Mati. Jatahnya mesti mati. Karena apa? Dalam peperangan, saudara, itu sudah bisa hampir dipastikan yang namanya lembah itu akan dihindari. Lembah itu akan dihindari. Kalau bisa, misalkan medan perangnya itu ada gunung, ada lembah,
Orang yang perang itu pasti akan milih sembunyinya itu di lereng-lereng gunung atau lereng-lereng bukit. Lembah itu akan dihindari sebisa mungkin. Karena apa? Karena kalau posisi kita ada di lembah, maka musuh kita itu akan dengan leluasa membidik kita, saudara. Kalau dibidiknya pakai panah, ya tinggal dikeker. Mangsanya itu sudah kelihatan sangat jelas. Target itu bisa dipanah, itu kemungkinan besar 99% mesti kena. Apalagi kalau perangnya pakai bedil. Nah, tinggal dibidik, dipisirnya itu mesti kena. Kalau musuhnya posisinya ada di lembah. Karena apa? Lembah itu dihindari. Karena jatahnya mesti mati. Orang kalau perang pasti akan milih sembunyinya itu di lereng-lereng bukit atau lereng-lereng gunung yang berbatu-batu yang bisa sembunyi, tidak kelihatan. Terkecuali begini, saudara. Kalau misalkan butuh air minum dan ternyata di lembah itu ada sungai yang bersih dan mereka harus minum dari air sungai itu. Nah, mereka baru akan turun ke sungai yang ada di lembah itu. Tapi turunnya pun itu mesti dengan penuh perhitungan. Dan tidak sembarang waktu. Pasti akan cari waktu lengahnya musuhnya itu kapan, tidurnya musuhnya itu kapan, baru turun mengendap-endap. Jangan sampai ketahuan. Karena kalau sampai ketahuan, dibidik, tembak, selesai. Mati seketika itu juga. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saat itu ketika Raja Daud itu ada di lembah bayang-bayang maut, ketika hidupnya itu dibenturkan dengan situasi yang sulit, kira-kira situasi sulitnya Raja Daud itu apa, saudara? Yang sampai ditulis di kitab suci dengan kata-kata, ketika aku ada di lembah bayang-bayang maut. Raja Daud sampai ngomong begitu itu karena dia sedang ada di situasi apa? Yang pertama, dia sedang dikejar-kejar musuhnya. Tapi kalau dikejar-kejar musuhnya, itu biasa saya katakan. Yang namanya dia punya musuh dikejar-kejar biasa. Tapi yang menjadi titik terendahnya Raja Daud, itu bukan ketika dia dikejar-kejar musuhnya. Tetapi ketika yang jadi musuhnya sendiri itu keluarganya sendiri. Siapa? Yang pertama, anaknya Absalom. Yang justru ngajak perang bapaknya sendiri. Atau musuhin bapaknya sendiri. Itu yang pertama. Absalom mau bunuh Daud sebagai bapaknya sendiri. Yang kedua, titik terendahnya Raja Daud sampai ditulis, aku ada di lembah bayang-bayang maut, itu ketika istrinya sendiri justru mentertawakan Raja Daud ketika Raja Daud itu menanggalkan jubah kebesarannya, dia telanjang dada, lalu saat itu dia menari-nari bagi Yahweh di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Nah, di situ istrinya malu, saudara. Terus istrinya ngomong apa? Kamu itu kayak orang gila, joget-joget di tengah banyak orang. Nah, ngomong begitu ada banyak orang. Raja Daud merasa wibawanya sebagai raja itu diinjak-injak sama istrinya. Donekke apa tadi? Donekke dan. Nyata, joget-joget, kamu itu raja, punya wibawa. Coba kebesaranmu mbok taruh begitu tok. Kamu udah terus joget-joget untuk Yahweh di depan banyak orang. Lah mbok ganti kaose, apa nggo sarung? Nah, di situ Raja Daud itu merasa harga dirinya diinjak-injak oleh istrinya sendiri di depan banyak orang. Itulah penderitaan atau situasi yang sulit yang dialami Raja Daud. Sampai-sampai pada waktu itu dia luapkan kegundahan hatinya dengan kata-kata, ketika aku ada di lembah bayang-bayang maut, yang seringkali oleh kekristenan, lembah bayang-bayang maut itu disebut dengan lembah kekelaman. Nah, tetapi saudara,
Saat itu sekali lagi Raja Daud itu tidak memiliki ketakutan sama sekali. Sekalipun dia merasakan betul kehidupannya itu sedang ada di lembah bayang-bayang maut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bisakah iman kita seperti imannya Raja Daud yang ketika dibenturkan dengan keadaan yang sulit, iman kita bukan semakin lemah, tetapi justru iman kita semakin kuat. Waktu bikin gendeng tadi sama batu bata, tanah liatnya diapain sekali lagi? Dipres, ditekan sedemikian rupa. Tujuannya dihancurkan apa? Biar batu bata itu bagus. Biar bagus, biar padat, berisi, dan otomatis kalau berisi, tengahnya tidak ada yang kosong, otomatis batu bata itu bisa kuat. Kalau ini dikaitkan dengan iman kita, proses pembuatan batu bata dan genteng ini dikaitkan dengan iman kita. Yang bisa meniru prosesnya satu raja itu adalah namanya Raja Daud. Tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Bisakah iman kita seperti imannya Raja Daud, saudara-saudara sekalian? Nah, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, seorang Rabi Yahudi yang bernama Rabi Ephraim Sprecher, itu pernah mengatakan atau pernah menubuatkan bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Dan sekarang ini saudara, apa yang dikatakan atau dinubuatkan oleh Rabi Ephraim Sprecher ini sedang kita lihat terus penggenapannya. Sedang terus berjalan penggenapannya. Saudara masih ingat dengan kata-kata ini? Tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Saudara masih ingat kata-kata ini, saudara? Masih ya? Kata-kata ini diucapkan oleh Rabi Ephraim Sprecher. Itu bukan baru-baru ini, tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Sudah 10 atau mungkin bahkan 20 tahun yang lalu. Dan sekarang ini saudara, kita sedang terus melihat penggenapannya. Sebentar lagi saudara, rencana pemasangan meterainya anti Hamasyah jilid kedua, yang wujudnya cairan itu, rencana pemasangannya itu akan segera dikerjakan. Perhatikan baik-baik. Sebentar lagi, rencana pemasangan meterainya anti Hamasyah jilid kedua, yang wujudnya cairan itu akan segera dikerjakan. Nah, ini artinya apa? Kalau proses pemasangan meterainya anti Hamasyah ini akan segera dikerjakan, ini artinya apa? Ini artinya pertarungan iman kita itu juga akan segera dimulai. Perhatikan ini baik-baik. Kalau pertarungan iman kita juga akan segera dimulai, pertanyaannya sekarang, sudahkah saudara dan saya, sudahkah kita siap? Sebentar lagi saudara, setiap orang yang ada di dunia ini, secara khusus kita itu akan diperhadapkan dengan satu keadaan yang sulit. Disitulah saudara, iman saudara dan saya itu akan diuji. Apakah ketika iman kita itu diuji, kita akan tetap mempertahankan meterai keselamatan yang sudah ada di dahi kita, atau justru kita terima meterai yang asing itu, meterai yang lain itu, sehingga dengan demikian ketika kita menerima meterai yang asing itu, maka saat itu juga kita sedang menyingkirkan meterai keselamatan dari dahi kita. Itu pertanyaannya saudara. Sebentar lagi pertarungan iman kita juga akan dimulai. Karena pemasangan meterainya anti Hamasyah ini sedang digodok terus
dan sebentar lagi akan dikerjakan di mana-mana. Itu artinya pertarungan atau pertandingan iman kita, mempertahankan iman kita, mempertahankan meterai keselamatan yang sudah ada di dahi kita, akan dimulai pertandingan iman ini. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap mempertahankan meterai keselamatan yang sudah ada di dahi kita, atau justru kita singkirkan meterai keselamatan itu dengan cara menerima meterai asing itu. Kalau saya bicara tentang meterai asing dan meterai yang lain, saudara paham maksudnya? Paham ya? Nah, saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah diberitahu, iman yang dibangun di atas pondasi kefa, itu iman yang ketika dibenturkan dengan situasi yang sulit, imannya itu semakin kuat atau semakin lemah, saudara? Semakin kuat. Keputusan memang ada di tangan kita masing-masing. Keputusan itu di tangan saudara masing-masing. Tetapi perhatikan baik-baik. Keputusan apakah saudara akan menerima meterai yang asing itu atau menolak dengan tegas. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Keputusan di tangan saudara masing-masing. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau saudara mau dengar nasihat firman, dan kalau saudara mau menghormati Yesua, dan kalau saudara mau menghargai keberatan hatinya Tuhan kita Yesua, yang sangat keberatan kita menerima meterai yang asing selain meterai keselamatan nama Bapaknya yang sudah ada di dahi kita. Kalau saudara mau menghormati keberatan hatinya Yesua Tuhan kita, jangan saudara terima meterai apapun selain meterai keselamatan yang sudah ada di dahi kita. Amin. Itu kalau saudara mau menghormati keberatan hatinya Yesua. Yang keberatan itu bukan saya, tetapi yang keberatan siapa? Yesua. Itu loh. Yesua itu sangat tidak suka dan dia keberatan kalau kita yang di dahi kita sudah dikasih meterai keselamatan sesuai kitab Gileadna Wahyu 14 ayat yang pertama. Meterai itu jadi tersingkir otomatis ketika saudara menerima meterai yang asing yang sebentar lagi akan dikerjakan. Tetapi sekali lagi kalau saudara mau menghormati keberatan hatinya Yesua, jangan terima apapun meterai itu, karena selain meterai nama Yahweh, tidak ada meterai yang bisa menyelamatkan kita. Hanya nama Yahweh yang sudah ada di dahi kita, itulah yang akan menyelamatkan kita. Ingat, kitab suci sudah memberitahu, tubuhmu itu baitnya Roh Kudus, bukan jiwamu, saudara. Sekalipun saya pernah selidiki ayat ini, kok roh pasangannya dengan tubuh? Jangan-jangan ini terjemahannya keliru. Harusnya roh itu kan tidak kelihatan, pasangannya sama yang tidak kelihatan. Kalau roh yang tidak kelihatan, pasangannya harusnya dengan jiwa yang juga sama-sama kasat mata, tidak kelihatan. Tapi kok ayat ini ditulisnya dipasangkan tubuhmu itu baitnya roh. Tubuh fisik kita itu bait atau rumahnya Roh Kudus. Nah, kalau tubuh fisik kita itu rumahnya Roh Kudus, ya jangan diisi macam-macam, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang paling penting, karena di dahi kita itu sudah ada meterai keselamatan dari Bapa Yahweh, yaitu yang tertulis Yod He Waw He seperti ini di dahi saudara dan saya. Amin. Itu sudah ada di dahi kita. Kalau saudara isi dengan yang asing, ini akan otomatis tersingkir dari kehidupan saudara. Karena sekali lagi, Bapak Yahweh itu bahkan pernah declare, dia pernah memproklamirkan tentang dirinya sendiri, bahwa aku Yahweh adalah Elohim yang pencemburu. Dia tidak mau ada dua meterai di dalam tubuh kita.
Dia hanya mau namanya saja sebagai meterai keselamatan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kalau saudara mau dengar nasihat firman, dan kalau saudara mau menghargai keberatan hatinya Tuhan kita Yesua, yang keberatan kita menerima meterai asing, jangan pernah menerima meterai apapun selain meterai keselamatan yang sudah ada di dahi kita. Karena apa sebetulnya saudara? Karena ketika kita membuka hati kita untuk meterai yang lain, selain meterai keselamatan dari Bapa Yahweh yang sudah ada di hati kita, di dahi kita. Sebetulnya saudara, di situ ketika kita membuka hati kita untuk meterai yang lain, kita itu sedang mematikan iman kita. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Mematikan iman itu sama dengan menyingkirkan meterai keselamatan nama Yahweh. Dari mana pengertian ini? Pengertian ini datang dari 3 huruf Ibrani yang ada di dalam kata kefa, yaitu huruf P, huruf Yod, dan huruf Kaf. Di mana 3 huruf Ibrani yang ada di kata kefa ini, beberapa di antaranya itu memiliki arti declare, faith, deed, and to cover. Di mana declare itu artinya menyatakan, faith artinya iman, deed artinya perbuatan, dan to cover artinya menutupi. Menutupi di sini ini sedang berbicara tentang membungkam. Nah, kalau iman itu terus-terusan dibungkam, lama-lama iman itu akan apa ini? Mati, saudara-saudara sekalian. Coba kita baca bersama-sama Yakobus 2 ayat yang ke-17. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Bapak Ibu sudah ketemu semua? Yakobus pasal kedua ayat yang ke-17. Sudah ketemu semua? Kita baca Alef, Bet, Gimel. Demikian pula iman, jika dia tidak mempunyai perbuatan, dengan sendirinya iman itu mati. Sekali lagi kita baca lebih keras lagi. Demikian pula iman, jika iman tidak mempunyai perbuatan, dengan sendirinya iman itu akan mati, saudara-saudara sekalian. Nah, declare, faith, deed, and to cover yang artinya menyatakan iman, perbuatan, dan menutupi. Kalau arti-arti ini kita rangkai saudara, maka kalimatnya itu akan sama seperti yang ditulis di kitab Yakobus 2 ayat yang ke-17. Iman yang kita katakan kalau tidak ada perbuatannya akan mati. Ya, coba saudara perhatikan. Faith atau iman yang kita declare atau kita katakan, ya ini ya. Faith atau iman yang kita declare atau kita nyatakan atau kita katakan, kalau tidak ada deed-nya, tidak ada perbuatannya, sebetulnya ketika tidak ada perbuatan yang kita lakukan untuk membuat iman kita bisa hidup, sebetulnya kita itu sedang membungkam iman itu. Dan ketika iman itu terus-terusan dibungkam, lama-lama iman itu akan apa ini? Akan mati. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau arti-arti dari 3 huruf Ibrani yang ditulis declare, faith, deed, and to cover, arti-artinya itu dirangkai, ini sama persis dengan yang ditulis di kitab Yakobus 2 ayat yang ke-17. Iman yang kita katakan kalau tidak ada perbuatannya itu akan jadi sia-sia, akan jadi mati. Bahkan kalau kita melihat Yakobus 2 ayat 17 dalam bahasa Ibrani saudara. Asal saudara tahu, kalau kita melihat
Yakobus 2 ayat 17 dalam bahasa Ibrani, kita itu akan melihat pesan yang lebih dalam dari sekedar pesan yang dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi kalau kita melihat Yakobus 2 ayat 17 dari bahasa Indonesia, ya sudah bunyinya hanya apa? Singkatnya apa? Iman tanpa perbuatan mati. Itu kalau kita hanya melihat ayat ini dari bahasa Indonesianya. Pesannya hanya berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita melihat Yakobus 2 ayat 17 ini dari kitab bahasa Ibrani, asal saudara tahu, saudara akan melihat pesan yang lebih dalam dari ayat ini. Kita perhatikan sama-sama. Dalam bahasa Ibrani, saudara, kitab Yakov atau kitab Yakobus 2 ayat 17 itu ditulis dengan kalimat seperti ini. Kakah gam haemunah im en bah maasim metah hi beat semah. Sekali lagi saya bacakan. Kakah gam haemunah im en bah maasim metah hi beat semah. Nah sekarang saudara perhatikan kata metah yang saya highlight dengan huruf kapital semua ini. Kata metah artinya tidak hanya death yang artinya mati. Perhatikan baik-baik. Tapi kata metah itu juga bisa berarti corpse yang artinya mayat. Lah ini artinya apa? Metah yang artinya tidak hanya mati tetapi juga bisa berarti mayat. Ini artinya apa? Ini artinya ketika tidak ada perbuatan yang kita lakukan untuk apa yang kita imani, sebetulnya kita itu sedang membuat iman kita seperti apa ini? Seperti mayat yang tidak ada gunanya karena mayat itu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara sekalian. Ini kalau kita melihat Yakobus 2 ayat 17 dari bahasa Ibrani. Ya, seperti kemarin ketika kita melihat kata ketenangan yang dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan kata sheket atau hasyeket. Kata ketenangan itu kalau dalam bahasa Inggris itu lebih tepat kalau ditulis dengan kata tranquil, bukan dengan kata calm, bukan dengan kata silent, ataupun dengan kata quiet. Sekalipun silent, calm, quiet, dan tranquil itu artinya sama-sama tenang. Tetapi tranquil itu ketenangan yang tidak butuh kondisi apapun, yang tidak butuh pengkondisian seperti apapun. Artinya ketika situasi di sekitar kita sedang chaos, sedang kacau balau seperti apapun, orang itu bisa tetap tenang. Orang kan sendiri-sendiri saudara ya. Ada orang yang bisa tenangnya itu kalau tidak ada suara sama sekali. Ada orang yang baru bisa tenang kalau dia mendengarkan suara musik. Entah itu musik jazz, instrumental, musik klasik dan sebagainya. Tapi tranquil itu tidak butuh pengkondisian apapun. Tapi kalau saudara lihat ayat ini dalam bahasa Indonesia yang dikatakan dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Ya sudah, kita ngertinya hanya begitu saja. Disuruh tenang. Cuman tenang yang seperti apa kita tidak ngerti. Tetapi setelah dibongkar dari kitab suci berbahasa Ibrani, tenang yang dimaksud itu ketenangan yang disebut dengan tranquil, yang artinya tenang yang tidak butuh pengkondisian apapun. Nah ini sama seperti halnya dengan Yakobus 2 ayat 17. Kalau kita hanya melihat ayat ini dari bahasa Indonesia, ya sudah kita ngertinya hanya ayat yang dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, selesai sampai di situ. Tetapi mati yang seperti apa? Lalu kita mengkondisikan iman kita mati itu mati yang seperti apa? Kita tidak ngerti. Ternyata dari bahasa Ibrani-nya kita tahu.
ketika tidak ada perbuatan yang kita lakukan sama sekali untuk apa yang kita imani, sehingga apa yang kita imani itu jadi iman yang hidup, sebetulnya kita sedang memperlakukan iman kita itu seperti apa ini? Seperti korps atau seperti mayat yang tidak ada gunanya sama sekali. Karena yang namanya mayat tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini artinya juga saudara, ketika kita itu ngaku percaya, ketika kita itu ngaku hanya beriman kepada Bapa Yahweh dan Yesus saja, tapi di sisi lain kita membuka hati untuk meterai yang asing, untuk meterai yang lain, sebetulnya kita itu sedang membuat diri kita jadi mayat hidup. Mati, tapi sebelum waktunya mati, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kalau saudara ngaku, aku cuman beriman dan percaya Tuhanku itu cuman Yahweh, Yesua, tidak ada yang lain. Meterai keselamatanku cuman Yod-He-Waw-He atau nama Yahweh. Tapi saudara juga membuka hati untuk meterai yang asing atau meterai yang lain. Saudara tahu, saudara itu sebetulnya sedang membuat diri saudara itu jadi mayat hidup. Saudara itu mati sebelum waktunya mati, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, ketika sebentar lagi pemasangan meterainya anti Hamasyah dikerjakan, saat itu memang pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tapi sekali lagi juga kalau saudara mau dengar nasihat firman, dan kalau saudara mau menghargai keberatan hatinya Tuhan kita Yeshua Hamasyah, yang sangat keberatan kalau kita menerima meterai asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan cara apapun. Kalau saudara menghormati keberatan hatinya Yeshua, jangan terima meterai apapun selain meterai keselamatan nama Yahweh yang sudah ada di dahi kita. Amin. Jangan saudara terima itu kalau saudara mau menghormati keberatan hatinya Yeshua. Yang merintah saudara itu bukan saya. Yang suruh saudara tidak menerima itu bukan saya. Tetapi siapa? Yeshua, Tuhan kita. Karena Yeshua keberatan. Saya pun juga mengikuti perintahnya Yeshua. Yeshua bilang tidak boleh, ya saya tidak menerima, saudara-saudara sekalian. Tidak menerima apa? Nih, tidak menerima dibeginikan ini. Ya, dibeginikan mudeng saudara ya. Jadi saya sebut dengan meterai asing, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saudara mau menghormati keberatan hatinya Yeshua, ya saudara jangan menerima meterai asing atau meterai apapun, karena di dahi kita sudah dikasih meterai keselamatan nama Yahweh. Dan ketahuilah saudara, kenapa Yeshua itu melarang kita menerima meterai yang lain selain nama Bapanya Yahweh itu karena apa? Itu semua karena ada mahkota kehidupan yang sedang menanti kita ketika kita bisa mempertahankan meterai keselamatan nama Yahweh yang sudah ada di dahi kita. Amin. Yeshua melarang kita itu alasannya juga satu diantaranya ini. Sudah ada mahkota kehidupan yang disediakan Yeshua yang menanti kita ketika sampai kesudahan segala sesuatunya. Kita bisa mempertahankan meterai keselamatan nama Yahweh yang sudah ada di dahi kita. Nubuatan ini dari mana? Nubuatan ini datang dari huruf kaf di dalam kata kefa dengan artinya keter yang artinya crown atau mahkota. Dan mahkota di sini tidak lain sedang berbicara tentang mahkota
kehidupan. Amin. Sebagai penutup saudara, kita baca bersama-sama 2 pasal ayat ini. Kita buka bersama-sama kitab Giliahna. Pasal kedua ayat yang ke-10. Giliahna atau Wahyu pasal kedua ayat yang ke-10. Nanti saudara geser masuk ke pasal 3 ayat yang ke-11. Sekarang kita baca bersama-sama dulu Giliahna atau Wahyu 2 ayat yang ke-10. Sudah ketemu semua? Sudah, kita baca. Alef, Bet, Gimel. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku Yesua akan memberikan kepadamu apa itu? Mahkota kehidupan. Kita baca sekali lagi pasal 2 ayat 10 ini. Nanti kalau saudara ketemu kata iblis diganti setan. Alef, Bet, Gimel. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku Yesua akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Kita maju ke pasal 3 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekali lagi kita baca. Saudara perhatikan, nanti saya akan mengucapkan beberapa kata dengan tendensi penekanan. Kita baca. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekarang saudara perhatikan yang paling terakhir. Saudara perhatikan kata peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Kata peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki. Pertanyaannya sekarang, yang kita miliki sekarang ini, yang harus kita pegang kuat-kuat itu apa pertanyaannya? Meterai keselamatan nama Yahweh. Itulah yang sudah kita miliki sekarang ini dan yang harus kita pegang kuat-kuat. Sekali lagi saya tanya, yang harus kita pegang kuat-kuat, yang sebetulnya sekarang ini sudah kita miliki, apa saudara? Meterai nama Yahweh. Itu saja yang harus kita miliki. Jangan meterai yang lain. Amin. Jadi jangan pernah takut, karena Bapak Yahweh, karena Roh Kudus pasti menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa. Kita bersama-sama akhiri firman pada malam hari ini.